Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 584. Awalnya, dia mengira orang itu sangat familiar. Tetapi, ketika dia mendengar suaranya dan melihat wajah kecil itu lagi, dia terkejut seakan-akan melihat sesuatu yang luar biasa. Galen bekerja keras di mal dan selalu mengetahui beberapa informasi orang dalam, seperti kematian Prisa. Jadi, siapakah orang di depannya yang memiliki wajah dan suara yang sama dengan Prisa? Dia tidak mengenal pria di sebelahnya. Ayo pergi, kita tidak usah cari ramalan lagi. Aku kira benar-benar akan diramal tentang pernikahan. Sial, Laras menyeret Jody pergi. Ayo pergi berbelanja. Keduanya pergi tanpa memperhatikan pria yang telah lama mengawasi mereka. Tiba-tiba, terdengar suara barang jatuh ke tanah. Prisa tertegun dan melihat ada dompet kulit hitam. Dia menengok ke belakang dan melihat ada pria jangkung yang berjalan, tampaknya tidak menyadari bahwa dia telah menjatuhkan dompetnya. Dia bisa tahu bahwa pria itu adalah pria yang tampan, hanya dengan melihat punggungnya. "Hei, dompetmu jatuh," seru Jody kepada pria itu. Sosok itu berhenti sebentar, lalu berbalik 2 detik kemudian. Laras berpikir bahwa pria ini benar-benar menawan. Galen melirik wajah Laras dan Jody, tersenyum, dan menundukkan kepalanya kepada mereka ketika dia melihat dompet yang jatuh ke tanah. Dia melangkah maju, mengambilnya, dan berkata, "Terima kasih. Ada KTP di dalamnya. Akan sangat merepotkan jika ini hilang." "Sama-sama," kata Jody. Prisa hendak berbalik dan pergi, tetapi pria itu bertanya kepada mereka. "Apakah kamu dari negara H?" tanya Galen. "Ya, benar, tapi kami dibesarkan di sini sejak kami masih kecil. Jadi, kami tidak begitu akrab dengan negara H," kata Jody. Galen melirik Laras dan berkata dengan senyum ramah di matanya, "Oh, jadi begitu. Aku dari kota A negara H, dan aku di sini karena ada urusan bisnis." Tatapan mata Laras berubah. Perubahan itu dilihat oleh Galen, tapi dia tetap diam. "Apakah kamu tinggal di dekat sini?" tanyanya lagi. Ekspresi wajah Jody dan Laras agak ragu-ragu. "Maaf, kupikir kalau kamu tinggal di dekat sini, kamu pasti sudah paham daerah sini. Aku ingin mencari hotel yang nyaman. Bolehkah kamu merekomendasikannya?" kata Galen. 500 meter dari sini ada jalan aspal di sebelah kanan. Ambil jalan itu, lalu setelah melewati 2 lampu lalu lintas, di situ ada hotel bintang 5, kata Jody. Galen melihat ke arah yang ditunjukkan, mengalihkan pandangannya, dan mengangguk, "Terima kasih." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Jody dan Laras tidak melihat ada yang salah. Setelah menunjukkan jalan, mereka berbalik dan pergi ke tempat lain. Setelah menjauh dari orang itu, Laras berkata, Baochai berkata, "Aku juga dari kota A negara H. Ada begitu banyak orang dari kota A, tidak jarang bertemu dengan mereka." Jody tidak ingin membicarakan topik ini. Untungnya, Laras tidak bertanya lagi. Apa lagi yang bisa dia tanyakan? Dia pernah ke kota A, tapi itu dibawa oleh Askara. Sungguh, dia hanya ingin melupakan waktu-waktu itu di kota A, tapi orang itu selalu muncul di pikirannya. Apalagi, sejak berpisah dengan Askara, dia bilang dia akan meneleponnya, namun sampai sekarang Laras belum menerima panggilannya sama sekali. Mungkin saja Askara berkata itu agar terlihat sopan dan membuatnya tidak malu. Selain itu, jika Askara benar-benar menelepon, dia tidak akan menerimanya. "Ada pesulap di depan. Ayo ke sana." Jody meraih lengannya. Laras kembali ke akal sehatnya dan mengikutinya. Mereka kembali ke rumah pukul 4 sore menaiki mobil. Cuma ada satu jalan dan jembatan yang menuju Pulau Benua Barat. Berdiri di bawah beranda suatu toko di dermaga, Galen memperhatikan mobil yang menghilang di jembatan itu sampai dia tidak bisa melihatnya. "Permisi, itu tempat apa?" Galen bertanya pada orang yang lewat.
Itu pulau benua barat, pulau pribadi. Tempat itu tidak terbuka untuk lalu lintas, kata orang itu. Pulau benua barat. Ternyata ini adalah pulau benua barat. Galen pergi ke sini untuk urusan bisnis, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang tempat itu. Yang paling dia minati sekarang bukanlah pulau benua barat, tetapi gadis itu. Siapa dia? Siapa pria di sebelahnya? Pemilik pulau benua barat. Dari jarak sedekat itu, dia bisa melihat wajah gadis itu dengan sangat jelas-jelas. Galen melihat foto gadis itu yang diambilnya secara diam-diam. Orang ini benar-benar mirip dengan Prisa. Apakah mereka ada hubungannya? Kembar? Atau hanya terlihat mirip? Galen hanya perlu bertanya sedikit untuk mengetahui bahwa pulau benua barat dimiliki oleh 3 orang bersaudara dan ada 1 orang saudara perempuan yang seperti Putri. Dia juga mengetahui bahwa di sana ada kebun anggur komersil. Dia bahkan menemukan bahwa si putri kecil pulau benua barat telah tinggal di sana sejak dia masih kecil, dan dia jarang keluar. Pemilik pulau benua barat melindunginya dengan sangat baik dan tidak akan berpartisipasi dalam jamuan bisnis apapun. Mereka sangat mencintainya. Jika orang itu telah tinggal di pulau benua barat sejak kecil, berarti dia tidak ada hubungannya dengan Prisa. Galen menemukan nomor telepon kebun anggur itu dan langsung menelepon. Halo, ini kebun anggur. Halo, aku perlu anggur. Berapa banyak yang kamu inginkan? Ribuan. Jody sedikit terkejut. Dia menginginkan sebanyak itu. Baik, tapi itu akan memakan waktu selama 3 bulan. Aku harus memastikan kualitasnya terlebih dahulu sebelum aku membelinya dalam jumlah yang banyak. Aku ingin tahu apakah aku bisa pergi dan melihatnya secara langsung. Permintaan Galen bisa dikatakan sangat masuk akal. Ini seperti bekerja sama dengan orang lain dalam bisnis. Jika membeli begitu banyak barang dan tidak memahami barangnya, maka bisa dibilang itu adalah perilaku yang bodoh. Namun, sejak kejadian Askara, Jody lebih memilih tidak mendapatkan pembeli daripada membiarkan orang dari luar pergi ke pulau itu. Bahkan, jika orang itu bukan Askara. Maaf, tidak akan ada masalah dengan anggur di perkebunan kami. Jika kamu mau, aku dapat mengirimkannya ke alamat tujuan secara langsung, kata Jody. Kalau begitu, aku akan memikirkannya lagi. Saat telepon ditutup, Galen sedang berpikir dengan ponsel di tangannya. Kalau dia tidak bisa pergi ke kebun anggur, berarti dia tidak bisa melihat lebih dekat dan belajar lebih banyak. Tapi, karena orang yang mirip Prisa itu pernah keluar dari pulau, maka pasti dia akan keluar lagi. Laras meninggalkan pulau benua barat 4 atau 5 hari kemudian, dan dia keluar untuk bermain dengan Ichi. Bagaimanapun juga, seseorang harus dibiarkan melihat dunia luar, bukan? Ichi adalah anjing yang bersih, bulunya putih dan bebas dari debu. Ichi duduk di kapal pesiar bersama Laras, menjulurkan kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya yang bulat penuh keingintahuan dan ekor kecilnya terus bergoyang. Ichi sangat senang. Laras merasa ini keputusan yang tepat untuk membawanya jalan-jalan ke luar pulau. Setelah turun dari kapal pesiar, Laras bertanya, Ichi, apakah kamu ingin makan udang? Enak loh. Lalu, Laras memesan 2 udang. 1 untuknya, 1 untuk Ichi. Ichi berjongkok di tanah dan makan udang dengan nikmat. Laras makan perlahan sendirian. Ketika dia selesai makan, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ichi telah hilang. Episode 585. Ichi. Laras buru-buru bangkit dan mencarinya. Setelah berkeliling, dia tetap tidak melihat Ichi. Laras sangat ketakutan. Tidak mungkin dia dibawa pergi oleh seseorang, bukan? Tepat ketika dia mengkhawatirkan itu. Apakah ini anjingmu? Terdengar suara pelan dan manis. Laras berbalik dan tercengang saat melihat wajah pria itu. Pria yang waktu itu menjatuhkan dompetnya, dari negara Hakota A dan dia sedang menggendong Ichi. Dia buru-buru melangkah maju, maaf, anjing itu milikku. Sangat kebetulan. Ini, Galen tampak terkejut juga dan memberikan anjing itu padanya. Baik, Galen berkata,
Aku melihat anjing ini pergi di jalan sendirian, jadi aku mengambilnya untuk mencari pemiliknya. Aku tidak berharap bertemu denganmu lagi. Laras tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih. Dia berpikir bahwa orang ini pasti sangat perhatian. Di tempat seperti itu, jangankan seekor anjing, bahkan jika ada orang yang terluka parah pun, orang lain hanya akan menontonnya saja. Galen menatap wajah Laras dengan seksama dan sekali lagi bertanya-tanya apakah orang ini adalah Prisa. Jika tidak, kenapa bisa begitu mirip? Jika iya, kenapa dia tidak mengenalnya? Bagaimanapun, dari dulu mereka selalu bekerja sama. Apa ada yang enak di sini? Bisakah kamu merekomendasikannya? Galen berinisiatif untuk memulai percakapan. Laras terpana dan memandang pria itu dengan aneh. Pria itu sepertinya tidak membahayakan, dia sepertinya hanya ingin makan makanan yang enak. Selain itu, jika bukan karena dia barusan, mungkin dia tidak akan pernah menemukan Ichi. Duduk di meja makan, Laras memandang pria baik di depannya. Dia berpikir bahwa kota A memang tempat yang bagus dengan orang-orang yang berkualitas. Pemandangan di sini sangat bagus, berbeda dengan pemandangan di kota A. Kamu pernah ke kota A? Galen berkata sambil memandangi laut. Pernah, kata Prisa. Galen terlihat sedikit terkejut. Apakah kamu pergi ke sana sendirian? Dengan teman-teman, aku kembali setelah beberapa hari bermain, kata Laras. Setelah memikirkannya, dia bertanya, apakah kamu penduduk asli kota A? Ya, Galen berkata, jika kamu pergi ke kota A lagi, aku bisa membantumu sebagai pemandu wisata. Laras tersenyum malu. Dia tidak ada rencana untuk pergi ke kota A lagi. Kota A adalah tempat paling makmur di negara H. Kamu tahu Brook King? Mata Laras bergetar. Galen menatapnya dengan tenang, menjaga ekspresinya, dan berkata, itu adalah perusahaan komersil terbesar di kota A, dengan aset yang sangat banyak. Laras berkata, aku pernah mendengarnya, dan aku pernah melihatnya. Jika kamu pergi ke wilayah barat daya kota A, kamu akan tahu bahwa wilayah itu dikembangkan oleh Brook King, kata Galen. Oh, Laras mengangguk dengan bingung. Galen sebelumnya berpikir bahwa orang ini memang bukan Prisa, tetapi ketika dia melihat reaksinya tentang Brook King, dia menjadi tidak yakin. Kenapa? Pada saat itu, hidangan datang. Dia berdiri memegang Ichi dan berkata, aku harus pergi dahulu. Terima kasih atas rekomendasinya. Galen tidak memaksakannya dan mengangguk dengan sopan. Dia melihat sosok Laras yang pergi. Laras kembali dengan mobil dan melihat ke laut di kejauhan. Dengan lembut dia membelai kepala Ichi yang kecil dan bundar. Sungguh kebetulan, dia bertemu seseorang dari negara Hakota A dan orang itu juga mengenal Brook King. Pria ini pasti memiliki status sosial yang cukup tinggi di kota A dan perilakunya sangat bagus. Mobil kembali ke rumah besar di kota C dan kepala pelayan datang untuk membuka pintu. Galen berjalan masuk ke dalam rumah dengan kakinya yang panjang. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan membeli villa di Asia Tenggara. Kepala pelayan itu mengikuti di belakangnya. Caca, yang sedang duduk di sofa, buru-buru berdiri dengan mengenakan gaun seksi dan wajahnya sedikit menunduk. Setelah 3 tahun tidak bertemu, Caca telah merubah dirinya dari melihat orang dengan kepala mendongak menjadi sekarang, melihat orang dengan kepala menunduk. Ini luar biasa. Galen berjalan mendekat dan menatapnya dengan tatapan yang aneh. Kamu ingin aku melihat kepalamu dan berbicara. Ibumu tidak mengajarimu etika ketika berbicara dengan orang lain. Caca mengertakkan giginya dan perlahan mengangkat kepalanya. Sudah siap. Kamu memberitahuku setengah jam yang lalu dan aku sudah bersiap sesuai dengan apa yang kamu minta, kata Caca. Galen menurunkan pandangannya dan melirik ke nama merek di baju Caca. Kamu, bonekaku, harus memakai yang terbaik. Aku akan mengganti pakaian terlebih dahulu. Baik. Galen berbalik dengan puas dan naik ke atas. Caca benar-benar menghela nafas ketika Galen menjauh. Begitu tubuhnya rileks, kakinya gemetar sampai dia tidak bisa berdiri. Dia menengok untuk melihat pria di atas dengan rasa kebencian dan kekaguman.
Sampai dia tidak bisa melihatnya, dia baru menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Air mata mengalir di wajahnya. Dalam 3 tahun ini, dari yang awalnya dia ingin melarikan diri, akhirnya dia harus patuh dengan Galen. Pada akhirnya, ini menjadi kebiasaan yang dia benci. Dia tidak menginginkan kehidupan seperti ini. Tapi, tanpa Galen, dia bukan apa-apa, dia bahkan lebih buruk dari anjing. Askara tidak bisa menelepon Laras. Tidak peduli dari nomor mana dia menelepon, panggilannya tetap tidak terjawab. Dia khawatir selama itu adalah nomor yang tidak dikenal, dia tidak akan bisa menelepon, apalagi jika itu nomor dari negara H. Askara mencoba meneleponnya selama lebih dari seminggu, hampir mencapai batasnya. Di malam hari, dia melihat foto grup Laras di Pulau Benua Barat yang disimpan di ponselnya. Semakin dia melihat foto itu, hatinya terasa semakin sakit. Tetapi, dia tidak bisa berhenti melihatnya. Ditambah dengan perpisahannya dengan Prisa yang tidak biasa, Askara berada dalam kondisi cemas setiap hari. Akibatnya, dia tinggal di ruang kerja sampai pukul 1 atau 2 malam sebelum kembali ke kamar. Dia bangun sangat pagi. Jam tidurnya menjadi sangat singkat, bahkan seperti tidak tidur sama sekali. Hari itu, Askara mengamati ke-6 anak yang duduk di meja makan dan berkata, "Kamu bisa menelepon pamanmu." "Benarkah?" tanya Arga. "Serius?" tanya Jani. Yang lain lupa berbicara karena terlalu semangat. Mereka sudah menunggu dari hari pertama saat mereka kembali untuk menelepon paman, tetapi tidak diperbolehkan, jadi mereka harus menunggu. Sekarang mereka sudah bisa menelepon paman. "Telepon paman saja. Dan mama, kalian tidak perlu ke sana," kata Askara. "Kenapa?" Argina bertanya dengan air mata berlinang. Kamala berseru, "Aku tahu. Kami yang akan menelepon paman, papi yang akan menelepon mama." Tatapan Askara melirik Kamala. Ben berada di ruang otopsi. Dia sedang melihat mayat yang membusuk yang baru saja dikirim ke situ. Ben bersandar di kursi dan mengulurkan tangannya yang indah dengan cincin di jari telunjuk, jari manis, dan jari tengahnya. Episode 586. Ini persis sama dengan yang dia sesuaikan untuk Argina, Jani, dan Kamala. Cincin ini menunjukkan bahwa paman mencintai mereka dan berharap mereka memikirkan paman ketika mereka melihat cincin ini. Ben berpikir, apa yang anak-anak ini sedang lakukan sekarang? Ponsel di atas meja berdering. Dia mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon dan menjawab dengan malas, "Tidak ada pesanan." "Paman," terdengar suara lembut. Kamala. Ben, yang sebelumnya sedang duduk dengan malas, langsung menegakkan tubuhnya. "Kamala." "Iya, paman. Aku adalah bayi kecilmu, Kamala." Kamala menangis bahagia. Ben memegang dadanya dengan satu tangan. "Kamala, paman tahu itu kamu." "Paman, aku menggunakan ponsel papa untuk menelponmu secara diam-diam. Aku menelepon di ruang belajar, dia tidak tahu." Kamala berbisik dengan sengaja. "Apa papa tidak mengizinkanmu menelepon paman?" tanya Ben. "Ya, tapi kami sangat merindukan paman." Juna, Jani, Arga, Argina, Kamael, Kamala, semua merindukanmu. Kamala berkata dengan lembut. Mendengar itu, mata Ben memerah. "Paman juga sangat merindukan kalian semua." "Ah, paman, jangan bicara lagi." Ben bertanya, "Ada papa datang?" "Ya, papa datang. Aku akan menelepon paman lain kali." Sebelum Ben sempat berbicara, dia sudah menutup teleponnya. Ben melihat layar ponsel dengan tatapan kosong, tetapi hatinya sangat gembira. Dia berdiri dan keluar dari ruang otopsi. Kastil itu sangat besar sehingga Ben tidak dapat menemukan yang lain satu persatu. Pelayan itu memberitahunya bahwa Aaron sedang ada di gudang senjata dan dia langsung berlari dengan cepat. Ketika Aaron sedang memegang pistol model baru untuk mencoba membidik target dari jarak ratusan meter di gudang senjata, pintunya terbuka. Aaron tidak melihat siapa yang masuk, tapi dia bisa tahu bahwa itu adalah Ben. Hanya Ben dan Sandy yang bisa masuk gudang senjata, dan Sandy tidak pernah begitu impulsif dalam melakukan sesuatu.
Dia curiga bahwa tidak ada kegembiraan di dalam darahnya, seperti genangan air di kolam yang dalam. Anak-anak menelepon. Peluru itu melenceng dari titik targetnya. Aaron melempar pistol itu dan berkata, "Apa katamu? Mereka meneleponmu. Kapan?" "Baru saja." Aaron melirik ponsel di sebelahnya. "Kenapa mereka tidak meneleponku?" "Aku lebih lembut," kata Ben jujur. Wajah Aaron kaku. "Apa yang kalian bicarakan?" "Anak itu diam-diam meneleponku dan dia menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bilang bahwa mereka sangat merindukan paman dan mereka menangis." Ben merasa tidak nyaman. "Kak Aaron, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pergi ke kota A untuk melihat mereka, dan langsung kembali setelah melihatnya?" Begitu Aaron mendengar Ben mengatakan ini, dia langsung bergegas keluar dari gudang senjata. Mereka memasuki kamar Sandy tanpa mengetuk pintu. Mereka tidak melihat ada orang di dalam, tetapi mereka mendengar ada suara dari kamar mandi. Mereka tanpa memikirkan terlebih dahulu, langsung membuka pintu kamar mandi. "Kak San," kata Sandy, belum selesai diucapkan. Bahkan sebelum mereka bisa melihat Sandy, sesuatu menghantamnya dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi. Tubuh Aaron bereaksi lebih cepat dari otaknya. Dia langsung bergerak mundur dalam sekejap. "Ah!" Ben jatuh ke lantai, matanya memerah. Sandy keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi di tubuhnya, tanpa menunjukkan sedikit pun warna dari ekspresi mukanya. Auranya sangat dingin. Aaron berkata, "Kak Sandy, aku tidak tahu kamu sedang mandi." Sandy memalingkan wajahnya. Semakin dingin auranya, semakin terang matanya. Dia melihat Aaron dan berkata, "Haruskah aku memberitahumu saat aku lagi mandi?" "Tidak, tidak perlu." Ben bangkit dari lantai. "Kak Sandy, itu bukan urusanku, aku tidak membuka pintu." "Ada apa?" tanya Sandy dengan dingin. "Kamala meneleponku diam-diam, dia menangis dan merindukan kami." "Kak Sandy, haruskah aku pergi ke sana?" "Aku hanya ingin melihat saja, lalu kembali setelah itu." "Apakah bisa?" Ben bertanya. "Aku akan menemaninya," kata Aaron. Sandy diam sebentar dan berkata, "Jangan pergi." "Kenapa?" "Ini tidak ada hubungannya dengan Askara, kita berdua hanya ingin melihat anak-anak saja," kata Aaron. "Lagi pula, Askara tidak mengatakan bahwa kami tidak boleh melihat anak-anak. Ini adalah anak Laras, kenapa kami tidak bisa pergi untuk melihat?" ucap Ben beralasan. Aaron duduk di sofa dan berkata, "Kak Sandy, apakah kamu berencana memutuskan kontak dengan anak-anak ini? Jika tidak, cepat atau lambat kami pasti akan berhubungan lagi. Kami pergi menemui anak itu lebih baik daripada anak-anak yang kesini, bukan? Lagi pula, tidak peduli seberapa ketat Askara menjaga anak-anaknya dari kami, dia tetap tidak bisa mencegah kami melihat anak-anak. Dia tidak memiliki kemampuan ini. Orang yang bisa datang ke sini adalah Askara. Dia tidak perlu berurusan dengan kita. 6 anak adalah senjata terbaiknya." Sandy berjalan ke jendela dan melihat pemandangan malam hari di luar. Matanya diwarnai dengan sedikit kehitaman. "Kalau begitu, aku akan bertanya lagi. Jika dia yang membawa anak itu ke sini, apakah kamu akan melihatnya atau tidak?" tanya Aaron. "Aku akan melihatnya," kata Sandy. Jawaban yang tegas ini membuat Aaron dan Ben curiga bahwa orang di depan mereka bukanlah Kak Sandy yang mereka kenal. Sandy berkata, "Siapa yang berdaulat, itu sangat penting." Ben berkata, "Aku tahu ini adalah strategi Askara, tetapi anak itu tidak bersalah. Mereka ingin melihat mama dan paman-pamannya, tetapi tidak bisa. Apakah ini terlalu berlebihan? Mereka masih sangat kecil, betapa menyedihkan. Apakah Laras saat masih kecil mengalami hal ini juga? Tinggal di pedesaan dan dianiaya oleh orang tua yang kejam. Orang-orang itu harus mati di meja bedahku." Memikirkan apa yang terjadi pada saudara perempuannya ketika dia masih kecil, ketiga bersaudara itu tidak berbicara. Dia menyesal kenapa butuh waktu yang sangat lama untuk menemukan saudara perempuannya. Itu membuatnya sangat menderita, dan terkadang sampai tidak berani memikirkannya. Setelah memikirkannya,
Hatinya penuh dengan kebencian. Kak Sandi, kita ingin membalas apa yang terjadi dengan Laras, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Masa lalu akan hilang selamanya. Tetapi, setidaknya kita ingin memperlakukan anak-anak itu dengan lebih baik, apakah bisa? Mata Ben memerah. Aku ingin anak-anak itu. Aaron berkata, sebenarnya, selama kita tidak menyatukan Laras dan Askara, kita akan baik-baik saja. Kita sudah mengerti Laras seperti apa. Dia tidak akan lari dengan Askara tanpa kakaknya. Tunggu panggilan berikutnya. Wajah Sandi muram. Ekspresi wajah Aaron dan Ben tidak enak. Sampai kapan kita harus menunggu waktu berikutnya? Tanya Ben dengan cemas. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.